makhluk langka. Dan bahasa Rasulullah, siapa yang memelihara sholat berjamaah, siapa yang memelihara zikir mengingat Allah, siapa yang selalu mendatangi majlis-majlis, akan dipelihara oleh Allah, disehatkan lahirnya, disehatkan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama selamat dari penyakit pikun. Orang kalau punya saudara, maaf, sudah pikun, belum seberapa umurnya sudah pikun, Masya Allah, merepotkan barangkali. Mau kemana, bah? Mau ke warung. Lo barusan dari warung? Belum. Nah, lapar. Lo barusan makan, bah? Belum. Padahal barusan makan. Susah. Kenapa? Karena beberapa kesadarannya diambil. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Jadi orang itu diberikan panjang umur, semakin berkurang. Kulit yang masih dulu ketika muda kenceng, sekarang mulai keriput. Jalan dulu kalau lari masih kuat dengan beberapa kilometer, sekarang sudah terbatas. Semua dikurangi, berkurang. Jadi alhamdulillah nikmat umur, Pak. Yang kedua, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat. Sehat wal afiat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat jiwa, sehat raga. Alhamdulillah. Dan orang yang diberikan sehat itu memungkinkan hidupnya menemukan ketentraman, kebahagiaan. Masya Allah. Jadi dulu kalau saya di kampung, almarhum ayah, almarhumah ibu, dulu masih hidup. Bapak kalau mencangkul di sawah, jam istirahat ibu datang dengan membawa makanan. Di saung kecil duduk, ibu menyiapkan makan nasi di atas daun pisang dengan sambal dan beberapa ikan asin. Nikmat rasanya. Usai makan terasa terdengar, oh nikmat sekali. Insya Allah sehat, Pak. Sekarang bapak, ibu, anak-anak diajak berlibur, diajak makan di restoran berkelas. Usai makan ngeluh hendas. Begitu bayar berapa? 900.000. Waduh, bisa naik ini. Bahkan ketika mau makan, ini enak kayak piro hargai, dilihat harganya, ngeluh mana. Waduh, mahal sekali. Tidak barokah kadang-kadang. Masya Allah. Dan orang sehat walafiat, Masya Allah, ngaji gini duduk bisa tidur, Pak. Jadi jangan diganggu. Jadi kalau orang ngaji iso turu, itu sehat tandanya. Masya Allah. Saya setiap zuhur hari Selasa itu kajian di Masjid PT Sir Rungkut Industri, Baitur Razak, setiap zuhur hari Selasa. Itu karyawan kalau istirahat di trotoarnya nggak rata. Wah, trotoarnya banyak yang pecah, tidak rata, kotor, dengan pakaian kerja apa adanya, ngelosor, ngorok, Pak. Tidurnya, Masya Allah. Kadang-kadang kita ini sudah rumahnya bagus, kamarnya bagus, dikasih AC pendingin yang cukup nyaman, kasur spring bed yang empuk, harga mahal, dengan selimut yang lembut, dikasih pengharum ruangan. Begitu nempel tubuh ini di kasur kita, susah tidur. Ketika apa? Ketika diambil oleh Allah, pikirannya terus melanglang buana kemana-mana, susah tidur. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang kita mempersiapkan tempat tidur yang nyaman, yang indah, yang empuk, yang bebas godaan nyamuk. Kadang-kadang kalau kita pikir, apakah niatnya memang sengaja supaya tidak bangun sholat subuh? Itu kadang-kadang kelupaan, Pak. Tidur ben enak, terus gak kepikiran kapan bangunnya. Walaupun kemudian alhamdulillah masih diberikan bangun dalam keadaan sehat. Makanya orang mukmin itu begitu masuk ke tempat tidurnya tetap dia berdoa. Syukur-syukur punya wudu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku masuk ke tempat tidur ini istirahat, dan atas namamu ketika aku dibangkitkan hidup lagi. Karena apa? Banyak orang yang ketika tidur dia tidak bangun lagi di waktu pagi. Saya pun tidak tahu apakah bapak, ibu yang hadir di sini tadi malam berdoa, ya Allah,
tidurkan dalam keadaan sehat walafiat, tidurkan dengan cucuran rahmatmu, dan bangunkan kembali sebelum penghujung malam, sebelum datangnya waktu subuh. Bangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Apakah kita pernah memintanya tadi malam, tahu-tahu kita bangun? Masya Allah, nikmat sehat walafiat. Dan orang yang diberi sehat itu memungkinkan untuk menyempurnakan amal ibadah. Ketika sholat mampu berdiri karena tubuhnya masih kuat. Ketika ruku bisa menyempurnakan rukunya, sujud pun demikian. Sementara banyak di antara kita orang-orang mukmin yang diambil kekuatannya oleh Allah, kaki, lutut sudah susah dilipat, kemudian punggung sudah sakit, mau sholat harus duduk di kursi. Banyak dikurangi oleh Allah kesempatan-kesempatan itu. Maka ketika nikmat sehat walafiat, itu sebuah pertanyaan dari Rasulullah. Ketika sehatmu sampai datang waktu sakit, bahkan kematianmu, kau habiskan kemana? Nikmat ketika diberi sehat, nikmat masih diberikan kesempatan umur. Yang